Pernah kebayang nggak ada satu surah dalam Al-Quran yang proses turunnya itu, wah beda banget dari yang lain. Kisahnya begitu luar biasa sampai-sampai jadi legenda tersendiri. Nah hari ini kita bakal kupar tuntas kisah super menakjubkan di balik surah Al-An'am. Coba deh, lihat angka ini, 70.000. Kelihatannya cuma angka biasa ya. Tapi, apa sih sebenarnya maknanya? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Yep, Anda nggak salah baca. Itulah jumlah malaikat yang katanya mengiringi turunnya satu surah ini. Bukan 100, bukan juga 1000, tapi 70.000 malaikat. Semuanya bertasbih mengiringi turunnya satu surah ini aja. Gila kan? Fakta ini aja udah cukup bikin kita mikir, wow, apa sih yang bikin surah Al-An'am ini begitu agung? Rahasia apa yang ada di baliknya? Oke, untuk menjawab rasa penasaran itu, ini dia peta perjalanan kita. Kita akan mulai dari keunikan wahyunya, lalu kita bedah pesan intinya, kita intip juga kisah para nabi di dalamnya, cari tahu keutamaannya, dan yang paling penting, gimana cara praktis mengamalkannya. Siap? Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Sebuah wahyu yang unik. Jadi, apa sih dan kenapa wahyu ini begitu spesial? Jadi gini, secara basic, surah Al-An'am itu surah ke-6 dalam Al-Quran. Totalnya ada 165 ayat. Nah, yang penting untuk dicatat, surah ini termasuk golongan Makkiyah. Artinya apa? Artinya, surah ini turun di Mekah di fase-fase awal dakwah Nabi. Jadi bisa ditebak, isinya itu fokus banget buat nguatin pondasi akidah. Terus, namanya kok Al-An'am? Artinya kan binatang ternak. Kedengarannya unik ya? Nah, ini menarik banget nih. Nama ini dipilih karena salah satu misi utama surah ini adalah buat meluruskan kepercayaan kaum musyrik zaman dulu yang aneh-aneh soal hewan ternak. Jadi surah ini datang untuk menetapkan aturan yang benar dari Allah tentang mana yang halal dan haram. Nah, setelah tahu latar belakangnya, sekarang pertanyaannya, 165 ayat ini isinya tentang apa aja sih? Yuk kita bedah pesan-pesan intinya. Kalau kita lihat, tema-temanya ini fundamental banget. Akarnya atau intinya, ya udah pasti soal tauhid, menegaskan kalau Allah itu esa. Dari situ, surah ini seolah-olah ngajak kita tur melihat keagungan ciptaannya, dari langit sampai ke bumi. Nah, dari pemahaman dasar itu, baru deh mengalir ajaran-ajaran lainnya, kayak aturan makanan, peringatan buat yang ingkar, sampai ajaran moral buat kita sehari-hari. Lengkap banget. Salah satu metode paling keren dalam Al-Quran buat ngasih pelajaran itu kan lewat cerita ya. Nah, surah Al-An'am juga pakai cara ini. Yuk kita lihat kisah siapa saja yang diceritakan. Di surah ini kita diajak napak tilas jejak para nabi. Ada kisah Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Musa, Isa, dan masih banyak lagi. Tapi ini bukan sekedar dongeng ya. Kisah-kisah mereka itu jadi bukti nyata kalau pesan utamanya, yaitu tauhid, itu adalah benang merah yang sama yang diwariskan dari satu nabi ke nabi berikutnya. Konsisten. Oke, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Ingat kan soal 70.000 malaikat? Nah, apa sih yang bikin surah ini begitu istimewa? Jawabannya ada di keutamaannya. Nah, ini dia nih kuncinya. Coba bayangin, Al-Quran itu kan kebanyakan turunnya nyicil, ayat per ayat, sesuai kondisi. Tapi surah Al-An'am beda. Dia turun sekaligus 165 ayat dalam satu malam. Dan momen spektakuler itu, menurut riwayat, diiringi oleh 70.000 malaikat yang bertasbih. Ini bukan sekedar wahyu biasa. Ini sebuah event besar yang nunjukin betapa kuat dan pentingnya pesan di dalamnya. Keistimewaan proses turunnya ini tentu aja nulal keutamaan bagi kita yang membacanya. Coba bayangin deh, kita didoakan oleh 70.000 malaikat yang sama. Itu baru satu, belum lagi isinya yang super kuat soal tauhid. Itu bisa jadi semacam perisai spiritual buat ngelindungin kita dari syirik. Plus jadi cahaya penuntun di hari kiamat nanti. Luar biasa kan? Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa mengundang semua keutamaan keren tadi ke dalam hidup kita? Tenang, ada panduan praktisnya. Dan ternyata, amalannya itu simple banget. Cuma baca 3 ayat pertama dari surah Al-An'am dan lakukan itu pas waktu subuh. Itu aja, sebuah amalan yang super ringan, tapi coba lihat deh return of investment-nya. Allah kabarnya akan mengutus 70.000 malaikat buat jagain kita dan nyatet kebaikan kita sampai hari kiamat. Ini benar-benar investasi spiritual dengan imbalan yang gak main-main. Jadi intinya begini, surah Al-An'am itu kerennya double. Bukan cuma karena kisah turunnya yang super spektakuler, tapi juga karena isinya itu benar-benar panduan hidup yang lengkap. Dari iman, hukum, sampai moral, semua ada. Dan hebatnya lagi, itu semua bisa kita terjemahin jadi amalan harian yang simple. Ini jadi bahan renungan buat kita semua.
Coba deh pikirin, setelah kita tahu kisah luar biasa di balik sebuah teks kayak cerita 70.000 malaikat ini, kira-kira itu bakal ngubah cara kita mandang dan ngerasain setiap ayatnya nggak ya? Mungkin makna yang sesungguhnya tuh baru bener-bener terasa waktu kita tahu cerita di baliknya.